Ketemu lagi di channel Biologi Muda bersama Ibu Leika Tifani. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar ayah bunda beserta dengan anak-anaknya. Beberapa tanaman stroberi, induk ayam beserta dengan anak-anaknya, induk kambing beserta dengan anak-anaknya, sekumpulan pohon pisang. Berdasarkan gambar tersebut, kesimpulan apakah yang bisa kita ambil? Ya, betul sekali. Dari gambar tadi dapat kita simpulkan bahwa makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Macam-macam perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua. Yang pertama ada vegetatif dan yang kedua ada generatif. Yuk, siapa yang masih ingat perbedaan keduanya? Perkembangbiakan vegetatif atau aseksual pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tanpa melalui peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Perkembangbiakan generatif atau seksual pada tumbuhan adalah perkembangbiakan melalui peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ada dua macam. Yang pertama adalah vegetatif alami dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Yang dimaksud dengan vegetatif alami pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tanpa campur tangan dari pihak lain atau tanpa bantuan dari manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan adalah perkembangbiakan dengan bantuan pihak lain atau dengan campur tangan dari manusia. Perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, manakah perkembangbiakan vegetatif tumbuhan yang paling tepat? Perkembangbiakan dengan menggunakan spora terjadi pada tumbuhan paku-pakuan dan jamur. Menurut kalian, perkembangbiakan apakah yang terjadi pada tanaman tersebut? Vegetatif alami, apakah vegetatif buatan? Ya, jawabannya adalah vegetatif alami. Tanaman stroberi, alat perkembangbiakannya adalah dengan menggunakan geragi atau spolon. Geragi atau spolon adalah sawo batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Menurut kalian, perkembangbiakan pada stroberi ini merupakan vegetatif alami ataukah vegetatif buatan? Ya, jawabannya adalah vegetatif alami. Menempel atau ovulasi adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan di mana caranya adalah dengan menempelkan potongan kulit pohon yang sudah memiliki tunas ke batang tumbuhan atau pohon lain. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tumbuhan atau tanaman yang memiliki mutu lebih baik. Menurut kalian, perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan seperti ini disebut vegetatif alami atau vegetatif buatan? Pada tanaman pisang, tanaman bambu, perkembangan biaknya adalah dengan menggunakan tunas. Tunas ini akan tumbuh menjadi individu baru. Menurut kalian, perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan dengan menggunakan tunas ini termasuk vegetatif alami atau vegetatif buatan? Excellent, kalian hebat. Perkembangbiakannya adalah vegetatif alami. Perkembangbiakan tanaman dengan cara strek adalah memotong bagian tubuh tanaman, bisa batang, bisa daun. Kemudian bagian tanaman yang dipotong ini akan menjadi individu baru. Contohnya pada tanaman singkong, itu adalah stek batang. Sedangkan pada daun tanaman lidah mertua atau sansevieria, itu steknya yaitu dengan menggunakan daun. Perkembangbiakan tanaman dengan cara seperti ini disebutnya vegetatif alami atau buatan? Ya, 100 buat kalian.
Ada yang pernah melihat tanaman seperti ini? Ini namanya adalah cocor bebek. Coba perhatikan tunas yang tumbuh di pinggiran daun cocor bebek. Nah, tunas tersebut apabila jatuh ke tanah, dia akan tumbuh menjadi individu baru. Perkembangbiakan dengan cara seperti ini disebutnya adalah tunas adventif. Menurut kalian, perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan tunas adventif termasuk vegetatif alami ataukah vegetatif buatan? Ya, kalian benar lagi. Jawabannya adalah vegetatif alami. Pada tanaman alamanda, cara perkembangbiakannya dengan cara merunduk. Merunduk ini adalah dengan cara membelokkan mata tunas pada bagian batang ke dalam tanah sehingga akan menghasilkan tanaman baru. Kembangbiakan tanaman dengan cara seperti ini termasuk vegetatif alami atau buatan. Perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan akar tinggal atau rizoma terjadi pada tanaman jahe-jahean, kunyit, temulawak, laja. Akar tinggal atau rizoma itu adalah batang yang menjalar di bawah permukaan tanah. Nah, akar tinggal inilah yang bisa digunakan untuk memperbanyak tanaman sehingga menghasilkan individu-individu baru. Menurut kalian, perkembangbiakan dengan cara seperti ini disebut perkembangbiakan vegetatif alami ataukah vegetatif buatan? Yeay, kalian benar lagi. Umbi lapis adalah tunas batang yang termodifikasi membentuk tumpukan daun yang berlapis-lapis. Dan tumpukan daun yang berlapis-lapis ini membentuk umbi atau membentuk cadangan makanan. Sehingga disebutlah sebagai umbi lapis. Umbi akar adalah akar yang termodifikasi membentuk cadangan makanan. Nah, kalau kita ingin memperbanyak tanaman dengan umbi akar ini, kita harus menyertakan sedikit bagian batangnya. Kenapa? Karena pada umbi akar tidak terdapat tunas, sehingga untuk memperbanyaknya kita harus menanam umbi akar ini beserta dengan sedikit bagian batangnya. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan teknik mengupas atau menguliti bagian dahan pohon sampai hilang bagian kambiumnya. Kita bungkus dengan tanah dan kita tutup dengan sabut kelapa atau dengan plastik berlubang. Kemudian diikat ujung dengan ujungnya. Nanti akan tumbuh akar pada bagian yang kita bungkus tersebut. Nah, dahan yang ditumbuhi oleh akar-akar tadi bisa kita potong, kemudian kita tanam di tanah. Nah, dia akan tumbuh menjadi individu baru. Perkembangbiakan tanaman dengan cara mencangkok disebut perkembangbiakan vegetatif alami atau vegetatif buatan. Ya, betul. Perkembangbiakan dengan cara mencangkok ini termasuk perkembangbiakan vegetatif buatan karena ada campur tangan dari manusia. Setelah menyimak penjelasan tadi, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas kalian hari ini adalah menghubungkan macam-macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang terdapat pada bagian 1 dengan masing-masing pengertiannya yang terdapat pada bagian 2.
Tulis jawaban kalian pada buku catatan, kemudian fotokan dan upload pada link berikut ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah Macam-macam vegetatif alami ada spora, tunas, geragi atau stolon, rizoma, umbi lapis, umbi akar, dan tunas adventif. Sedangkan macam-macam vegetatif buatan ada mencangkok, stek, menempel, dan merunduk. terima kasih ya sudah menonton video ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha faliqul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullah fa anna tufakun.